Ya, dalam retret kita pada dasarnya kita bagi meditasinya menjadi 3 bagian. Bagian pertama meditasi duduk, bagian kedua meditasi jalan, kemudian yang ketiga meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Pengertian meditasi ini ada beberapa penafsiran, ya. Jadi ada yang mengatakan meditasi itu adalah mengembangkan konsentrasi. Ada lagi yang mengatakan meditasi itu adalah menyadari apa saja yang terjadi dalam batin kita, apa saja yang terjadi pada jasmani kita. Untuk retret kita kali ini, kita menggunakan penafsiran yang kedua, yaitu kita mencoba untuk menyadari dari saat ke saat, dari momen ke momen, apa saja yang terjadi pada jasmani kita dan juga apa saja yang terjadi dalam batin kita. Jadi pada saat meditasi duduk, ya, kita mempunyai satu objek meditasi utama atau pokok, yaitu menyadari sentuhan napas. Ya, menyadari sentuhan napas. Ya, biasanya sentuhan napas terjadi di sini. Tapi kita tidak terlalu peduli sentuhannya terjadi di mana. Kita tidak peduli. Apalagi kita fokus ke satu titik gitu. Jadi pokoknya prinsipnya kita hanya tahu ada sentuhan atau tidak ada sentuhan. Nah, pada saat kita menyadari sentuhan napas itu, ya, kita biasanya juga melamun, ya, melamun, berpikir, ya, melamun itu bisa merencanakan apa yang akan dikerjakan, bisa juga mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, pada saat muncul lamunan itu, segera disadari, ya, dicoba untuk segera disadari. Jadi kita memegang objek napas itu tidak sedemikian kuatnya, sehingga apapun yang terjadi yang lain-lain itu kita tidak tahu. Jadi kita memegang objek napas itu tidak terlalu kuat, sehingga ya dikatakan tadi kita menyadari sentuhan napas saja. Ya, karena kalau kita mau memegang napas itu secara kuat, ya kita menyadari keluar masuk, lalu titik sentuhnya kita fokus ke titik itu. Tidak. Jadi kita hanya sekedar tahu ada sentuhan atau tidak ada sentuhan. Kemudian kalau ada lamunan, kita segera menyadarinya. Lamunan ini termasuk omong-omong dalam hati. Ya, berbicara dalam hati. Kadang-kadang berbicara dalam hati itu bisa seperti jadi kita kasih komentar, ya, dalam hati, lalu kadang juga bisa terjadi seperti dialog antara dua orang. Tapi sebetulnya kita sendiri yang berbicara. Tentang posisi duduk, diusahakan badan tegak tapi rileks. Karena kalau badan tidak tegak dan tidak rileks, maka kita cepat lelah. Ya, kemudian posisi duduk, ya, terutama posisi kaki, bagi yang belum bisa duduk secara teratai penuh dengan posisi teratai penuh, ya, duduk secara kaki sejajar seperti ini, ya, itu boleh, itu yang paling ideal, ya. Kemudian diusahakan juga bagian pinggul dibuat lebih tinggi, kemudian tangan, ya, bisa ditaruh seperti ini atau seperti ini. Jempol tidak harus ketemu jempol, apalagi tangan diangkat ke depan pusar begitu, itu tidak perlu. Karena kalau tangan ke depan pusar, ya
kita cepat lelah. Padahal kita mau duduk dalam jangka waktu lama. Ya. Nah, kalau misalnya mampu duduk dengan posisi teratai penuh, ya bagus juga. Karena dengan demikian, ya badan kita itu bisa lebih tegak. Ya, kalau bisa duduk secara seperti ini, bagus juga. Ya, jadi kita duduk tegak tapi rileks. Ya, sambil menyadari sentuhan napas. Jadi kita tidak peduli itu napas masuk atau napas keluar. Yang kita peduli adalah ada sentuhan atau tidak ada sentuhan. Ya. Kemudian saat melamun, ya, saat ada omong-omong dalam hati, kita segera menyadarinya. Biasanya, ya, kalau batin kita sudah kuat, samadhi kita sudah kuat, begitu menyadarinya, omongan atau lamunan itu segera berhenti. Nah, kalau misalnya kita sudah menyadari adanya lamunan itu, tapi kalau lamunannya masih tetap jalan, maka tetap perhatian kita itu kembali ke sentuhan napas. Ya, itu adalah meditasi dalam posisi duduk. Jadi kita secara jasmani kita menyadari sentuhan napas. Lalu kalau secara batin, kalau muncul lamunan, kita menyadari lamunannya. Nah, kemudian dalam meditasi duduk, ya kadang-kadang juga muncul ngantuk. Ya, mungkin kalian mempunyai pengalaman pada saat membaca buku, lantas ngantuk. Ya, waktu itu kalau kalian mau melanjutkan membaca bukunya, apa yang kalian lakukan? Biasanya matanya dibelalakan. Tujuannya apa? Pada saat kita ngantuk, huruf ya di buku yang kita baca itu menjadi kabur atau lepas dari pandangan kita. Ya. Nah, lantas pada saat kita mau melanjutkan membaca buku, ya huruf yang sudah kabur atau lepas dari pandangan kita, kita tangkap kembali, lalu kita memperkuat persepsi terhadap objek, yaitu huruf tersebut. Kita membuat huruf ini menjadi jelas kembali, ya dengan memperkuat kesadaran kita. Nah, begitu juga pada saat meditasi, lalu muncul ngantuk, objeknya menjadi kabur atau lepas dari kesadaran kita. Nah, kita mencoba untuk menangkap kembali objek tersebut, lalu memperkuat persepsi terhadap objek tersebut. Bukan berarti bahwa napasnya itu dibuat menjadi kasar. Napas tetap secara alamiah saja. Ya. Kemudian pada saat muncul ngantuk, kita juga perlu, ya, kalau sudah ngantuk satu kali, lalu kita sadar kembali, lalu bisa jadi itu akan ngantuk kembali. Nah, jadi pada saat ngantuk yang kedua ini dia baru mulai muncul, kita coba segera menyadarinya. Jadi biasanya itu munculnya ngantuk itu diawali dengan sejumlah tanda-tanda. Jadi oleh karena itu semakin awal kita menyadari munculnya tanda-tanda itu, semakin besar keberhasilan kita untuk mengatasi ngantuk. Ya, jadi kita mencoba untuk menyadari tanda-tanda awal dari ngantuk. Kalau itu sudah terjadi, ya, dan kita mencoba untuk menyadari proses ngantuk itu. Jadi kita seolah-olah adalah seorang penyelidik yang menyelidiki sebetulnya apa yang terjadi pada saat ngantuk. Bagaimana proses ngantuk itu terjadi? Ya, kita amati proses itu. Ya, itu cara yang kedua pada saat muncul ngantuk. Kalau misalnya ngantuknya itu tetap terjadi, ya, bisa juga kita buka mata. Ya, kita buka mata sambil meditasi atau sambil berdiri.
Ya, sambil berdiri lalu meditasi. Nah, kalau waktu sambil berdiri kita mau memejamkan mata, ya mungkin kita bisa berdiri di samping sesuatu. Sehingga ketika nanti kalau kita masih ngantuk lalu kita mau tumbang, kita bisa langsung memegang sesuatu. Jadi tidak sampai terjatuh. Bisa juga ya pada saat muncul ngantuk ya kita bisa tarik-tarik telinga kita bisa gosok-gosok ya mata kita ya muka lalu badan ditepuk-tepuk ya. Ya, itu juga bisa membantu mengatasi ngantuk. Kalau masih tetap ngantuk juga boleh bangkit kemudian kita bilas mata kita dengan air, bilas muka dengan air. Lalu kita lanjut meditasi. Kalau itu masih terjadi juga, sudah hentikan meditasi duduk, lalu lakukan meditasi jalan. Kemudian, ya itu tentang ngantuk. Kemudian pada saat melakukan meditasi duduk, bisa juga muncul rasa sakit, ya sakit pada kaki misalnya. Ya, atau sakit pada pinggang. Nah, pada saat muncul sakit pada kaki misalnya, ya, kita berusaha untuk tidak memperhatikan tempat yang sakit. Ya. Jadi dalam retret kali ini kita lebih menekankan pada pengamatan apa yang terjadi pada batin kita, tidak ke fisik, ya, tidak terlalu ke fisik, terutama kaki. Terutama pada saat sakit, ya terutama pada saat sakit kita tidak memperhatikan sakit secara fisik. Jadi pada saat misalnya kakinya sakit, kalau sakitnya masih ringan, kita masih bisa memperhatikan sentuhan napas. Tapi kalau sakitnya itu sudah semakin hebat, maka perhatian kita itu selalu tertuju ke tempat yang sakit. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk tetap tidak memperhatikan tempat yang sakit. Yang kita perlu perhatikan adalah apa yang terjadi dalam batin kita. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengecek. Kita menolak sakit ini atau tidak. Ya, biasanya munculnya penolakan itu tandanya adalah kita mengunci badan kita. Jadi badan itu jangan dikunci pada saat muncul sakit. Badan rileks, tetap rileks. Kita menerima sakit itu, ya pasrah terhadap sakit itu. Kemudian setelah mengecek ada tidaknya penolakan itu juga termasuk mengecek apakah badan kita itu tetap dalam kondisi rileks atau tidak. Lantas, ya kalau sakitnya itu makin menghebat, ya. Biasanya pasti akan muncul keinginan untuk berhenti meditasi atau keinginan untuk mengubah posisi kaki supaya sakit yang muncul tidak begitu hebat. Ya. Nah, kita tetap jangan mengubah posisi. Ya, jangan mengubah posisi kaki walaupun kakinya sakit. Tetap ditahan, ya. Kemudian yang kita sadari itu adalah keinginan untuk mengubah posisi, keinginan untuk menghentikan meditasi kita. Biasanya itu keinginan itu datang bertubi-tubi, datang secara bergelombang. Jadi untuk sementara yang kita perhatikan adalah keinginan-keinginan itu. Karena ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk menyadari apa yang disebut sebagai keinginan itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari biasanya keinginan itu agak sulit untuk diamati karena lebih halus. Tapi pada saat muncul sakit, keinginan itu sangat kuat. Nah, oleh karena itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mencoba mengamati apa yang disebut sebagai keinginan itu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah bisa juga ya. Jadi pada saat muncul sakit pada kaki, kita menyadari tubuh kita secara keseluruhan.
Jadi bukan hanya fokus pada kaki yang sakit. Tubuh kita secara keseluruhan lalu kita rileks. Ya, kita rileks. Lalu ya, pada saat itu muncul penderitaan di dalam batin. Nah, terutama perhatian kita itu ke batin. Ya, jadi ke seluruh tubuh dulu, lalu perhatiannya pelan-pelan ditujukan ke batin. Pada saat itu batin itu merasakan penderitaan yang seperti nyut begitu. Nah, kita hayati penderitaan secara batin itu di dalam hati ini, ya, bukan ke sakit secara fisik. Karena menurut pandangan Buddhis, ya, kita sudah diajarkan oleh Sang Buddha bahwa yang namanya penderitaan itu bisa secara fisik, bisa juga secara batin. Nah, yang kita amati adalah penderitaan secara batin. Ya, jadi penderitaan secara batin itu kita hayati, ya, kita hayati. Jadi ada dua cara. Satu adalah kita hayati penderitaan secara batin itu, ya. Kemudian bisa juga kita seolah-olah itu menonton penderitaan secara batin itu, ya, atau kita menonton penderitaan secara umum saja. Menontonnya itu seolah-olah kita mengetahuinya dari belakang. Bukan berarti kita melakukan visualisasi terhadap tubuh kita. Tidak, hanya mencoba untuk mengetahui dari belakang. Kalau kalian masih tidak paham apa maksudnya ini, nggak apa-apa. Itu dicoba terus ya sampai mungkin sakitnya itu sudah tak tertahankan lagi, baru kalian mengubah posisi kaki. Ya, secara perlahan-lahan, ya. Mata tidak usah dibuka, matanya tetap dipejam, lalu posisi kaki diubah, biasanya sakitnya menjadi mereda. Kita lanjut meditasi, lalu sampai suatu saat muncul sakit lagi, kita lakukan lagi proses yang serupa, bahwa memeriksa secara keseluruhan, ya, badan kita rileks, tidak dikunci, kemudian juga kita tidak menolak sakit ini. Lalu kita mengamati keinginan yang muncul, ya, untuk mengubah posisi, ya, untuk berhenti meditasi. Lalu kita mengamati penderitaan secara batin, entah itu kita menghayatinya atau kita menonton, ya, seolah kita adalah pihak yang ketiga sedang menonton seseorang yang sedang menderita. Yang kita tonton deritanya terutama derita dalam batin. Nah, kalau misalnya kita sudah mengubah beberapa kali posisi kaki, sakitnya semakin hebat, sudah tidak tahan lagi, ya, maka sudah, ya, kita bangkit, lakukan meditasi jalan. Ya, itu adalah tentang meditasi duduk. Nah, sekarang meditasi jalan. Ya. Pada dasarnya, di dalam jadwal yang sudah disusun, meditasi duduk itu 1 jam, meditasi jalan 1 jam. Tetapi ada sejumlah orang mungkin tidak tahan duduk sampai 1 jam. Oleh karena itu, meditasi duduknya itu hanya tahan duduk selama setengah jam. Ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan meditasi jalannya itu tetap 1 jam. Ya. Meditasi duduk boleh setengah jam, boleh 1 jam, ya. Kalau setengah jam ya karena nggak tahan, karena sakit, ya. Lalu 1 jam atau kalau dia tahan duduk selama 2 jam, oke juga, silakan. Tapi setelah duduk 2 jam, ya lakukan meditasi jalan tetap 1 jam, ya sekitar 1 jam. Jadi meditasi jalan tetap diusahakan selama 1 jam. Nah, meditasi jalannya itu adalah kita jalan dengan kecepatan biasa. Ya, meditasi jalannya kita jalan dengan kecepatan biasa. Jadi waktu jalan kita jalan dengan badan tegak, ya, kepala juga tegak tapi tidak menunduk, ya, kepala tidak menunduk, tapi ya kepala tegak tapi mata agak serong ke bawah. Tujuannya supaya bisa melihat di depan ada halangan atau tidak, ada rintangan atau tidak, ya. Jadi jangan sampai nanti kita tersandung. Ya, jadi kita
jalan, kemudian tangan ya biasanya ditaruh di depan sini ya. Pada prinsipnya itu tangan tidak bergerak pada saat kita jalan. Jadi tangan diam, bisa taruh sini, bisa secara seperti ini, bisa secara seperti ini ya. Nah, yang paling umum ada tangan ditaruh di depan. Kemudian kita jalan dengan kecepatan biasa sambil menyadari sentuhan telapak kaki. Kalau tadi meditasi duduk, kita menyadari sentuhan napas. Nah, kalau meditasi jalan, kita menyadari sentuhan telapak kaki. Kita tidak peduli apakah sentuhannya itu terjadi di tumit atau di bagian depan telapak kaki atau di mana. Pokoknya kita tahu ada sentuhan. Ya, dan juga kita tidak peduli sentuhan itu terjadi di kaki kiri atau di kaki kanan. Jadi kita jalan dengan kecepatan biasa. Dan biasanya itu kita jalannya itu bolak-balik, ya. Kita jalannya bolak-balik, ya. Jadi tidak keliling, ya. Kita jalannya bolak-balik, ya. Sekitar mungkin jaraknya bisa sekitar 10 meter gitu, ya. Karena jangan terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek, karena kita jalannya dengan kecepatan biasa, ya bisa pusing juga karena terlalu sering bolak-balik begitu. Ya, jadi kita jalan dengan kecepatan biasa. Mengapa? Tujuannya itu supaya nanti, ya, kalau kita sudah keluar dari retret ini, kita masih bisa menegakkan sati. Kita masih bisa berlatih meditasi pada saat melakukan aktivitas sehari-hari di luaran sana. Ya, jadi pada saat kita jalan, misalnya di rumah, di kantor, atau jalan di jalan begitu, nah, kita masih tetap bisa menegakkan sati kita, mengembangkan sati kita. Jadi jangan sampai kita hanya bisa meditasi, kita hanya bisa menegakkan sati pada saat di retret atau di pusat meditasi. Tapi kita maunya itu di luaran juga. Nanti setelah keluar dari retret, kita masih bisa melakukan meditasi ya dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jalannya dengan kecepatan biasa saja ya. Tidak harus pelan sekali, tidak ya. Jalannya santai ya, pelan-pelan, santai begitu ya, dengan kecepatan biasa. Kemudian pada saat jalan ya, kita juga mungkin akan melamun. Nah, pada saat melamun ya, pada saat melamun diusahakan juga menyadari ya lamunan yang muncul. Ya. Nah, kalau misalnya lamunannya itu kencang sekali, ya, kita sadari lalu kembali ke napas. Lalu sesekali kita cek lagi lamunannya apa masih ada atau tidak. Ya. Setelah itu kembali lagi ke napas. Ya. Jadi ya kita ya jalannya dengan kecepatan biasa lalu menyadari lamunan yang muncul. Ya. Jadi kita lakukan meditasi jalan ini selama 1 jam. Kemudian di bagian yang ketiga, meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Ya, misalnya pada saat sedang makan, sedang minum, ya, sedang mandi, ya, sedang masuk kamar, ya, pegang gagang pintu, lalu pada saat bangkit dari tempat duduk meditasi, melakukan meditasi jalan, waktu posisi transisi itu juga perlu disadari. Atau dari meditasi jalan menuju ke meditasi duduk, waktu mulai duduk begitu itu juga disadari. Ya. Jadi pada dasarnya untuk menyadari jasmani dalam aktivitas sehari-hari, ya, itu yang kita sadari adalah sentuhan atau gerakan. Ya, sentuhan atau gerakan. Oh ya, waktu meditasi jalan, ya, diusahakan juga
tidak pakai alas kaki. Karena kan kita mau menyadari sentuhan telapak kaki. Jadi oleh karena itu, ya, tidak pakai alas kaki. Ya, tapi kalau misalnya kita terpaksa melakukan meditasi jalan di tempat yang kotor misalnya, kita terpaksa harus pakai alas kaki. Nah, oleh karena itu, ya, pada saat itu kita untuk sementara tidak menyadari sentuhan telapak kaki, tapi yang kita sadari adalah kita menyadari gerakan kaki pada saat sedang melakukan meditasi jalan. Gerakan kaki, ya, ayunan kaki. Dan sekali lagi kita tidak peduli ayunan itu terjadi di kaki kiri atau kanan. Yang penting kita tahu ada ayunan. Ya. Dengan kecepatan biasa saja. Ya. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, misalnya makan. Ya, makan kita santai-santai saja, ya. Pada saat mengambil makanan, misalnya sentuhan tangan dengan sendok, lalu waktu mengambil makanan, sendok menuju mulut, gerakan tangan kita sadari, makanan sudah masuk ke dalam mulut, ya, makanan bersentuhan dengan mulut. Kemudian kita mengunyah makanan, ya, tangan diletakkan dulu, baru kita mengunyah makanan, ya. Gerakan geraham itu juga disadari, gerakan lidah disadari. Ya, kita tahu ada rasa, ya, ya, itu yang kita sadari. Lalu setelah itu ambil makanan lagi, begitu seterusnya. Nah, pada saat makan pasti juga akan terjadi lamunan, disadari lamunan. Pada saat makan juga pasti akan muncul bicara dalam hati, ya, omong-omong dalam hati, ya, self talk. Nah, itu juga disadari. Kemudian biasanya itu kita mungkin sudah terbiasa makan dengan kecepatan tinggi, makan dengan cepat. Nah, saat itu juga kita sadari dorongan, ya, dorongan untuk makan dengan cepat-cepat, ya, makannya itu menggebu-gebu, ya, begitu kita sadari, makannya saya sudah mulai sangat cepat, ya, nah, disadari lalu dipelankan kembali makannya, ya. Maksud saya bukan pelan sekali, tapi dengan, ya, kecepatan santai begitu. Karena kita mempunyai waktu selama 1 jam untuk makan. Jadi makannya terasa buru-buru. Ya, begitu juga pada saat minum, ya, memegang gelas lalu meneguk air, kita sadari air menyentuh tenggorokan dan lain sebagainya. Waktu mandi, ya, kalau pakai gayung, ya, sentuhan tangan dengan gayung, ya, gerakan tangan menyiram air, lalu pada saat air menyentuh badan, itu semua kita sadari. Kemudian waktu memegang gagang pintu, tenaga yang kita kerahkan untuk memutar gagang pintu, ya, mendorong pintu kita sadari, ya. Waktu naik tangga misalnya, ya, kita sadari gerakan kaki, lalu tenaga yang kita kerahkan untuk mengangkat badan kita supaya bisa naik tangga, ya. Tenaga yang kita kerahkan, ya, untuk naik tangga itu, ya, itu semua kita sadari. Ya, jadi pada dasarnya itu yang kita lakukan. Nah, tentu saja, ya, sekali lagi, ya, dalam aktivitas sehari-hari secara fisik kita sadari sentuhan atau gerakan. Waktu cuci piring misalnya juga, ya, kita sadari, ya, sentuhan tangan dengan piring, gerakan tangan, sentuhan air dengan tangan, ya, waktu sikat gigi, ya, gerakan tangan, ya, sentuhan sikat gigi dengan gigi, itu semua disadari. Ya, jadi pada rasanya pada saat kita menyadari fisik, sentuhan dan gerakan yang kita sadari. Lalu secara batin, secara umum kita sadari lamunan yang muncul, termasuk omong-omong dalam hati. Ya, termasuk omong-omong dalam hati, dan kadang juga misalnya kita teringat sesuatu yang membuat kita marah atau ada satu objek yang membuat kita marah, kita sadari kemarahan yang muncul, emosi yang muncul. Ya, jadi itu kira-kira tentang meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Meditasi dengan menyadari apa saja yang muncul pada jasmani, apa yang
Apa saja yang muncul dalam batin kita itu kita namai sebagai meditasi Satipatthana, ya, yaitu meditasi menegakkan sati. Ya, ingat, sati artinya ingat, ingat untuk memperhatikan apa saja yang terjadi pada batin maupun jasmani. Ya, dalam sutta Satipatthana Sutta dikatakan ada 4 objek Satipatthana, yaitu kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dan dhamma nupasana. Kita terutama dalam retret ini kita akan memperhatikan 3, yaitu kaya nupasana, wedana nupasana, sama citta nupasana. Dhamma nupasana untuk sementara belum. Ya, untuk sementara belum. Jadi kaya nupasana ya kita sadari, ya, sentuhan napas, waktu jalan sentuhan telapak kaki, waktu aktivitas sehari-hari gerakan tangan, sentuhan tangan dengan benda-benda yang kita pegang, gerakan kaki dan lain sebagainya. Itu kaya nupasana. Wedana nupasana pada saat kita muncul sakit, ya, kita menyadari wedana yang muncul dalam batin ini, dalam hati ini, penderitaan yang muncul, ya. Kemudian pada saat muncul keinginan, ya, muncul keinginan untuk mengubah posisi, untuk berhenti meditasi. Lalu pada saat muncul loba, ya, pada saat makan, ya, kita ingin makan cepat-cepat. Nah, itu semua terjadi di dalam batin. Itu namanya citta nupasana. Jadi itulah yang kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi, ya, sesuai dengan jadwal biasanya ditulis duduk selama 1 jam, jalan selama 1 jam. Tapi kalau misalnya duduknya hanya mampu setengah jam, nggak apa-apa, tetap jalan 1 jam. Ya, atau bisa duduk 2 jam, ya, jalan 1 jam. Ya, jadi jadwal yang sudah ada itu hanya sebagai rujukan saja. Ya. Hanya rujukan, ya, tidak perlu diikuti secara sangat kaku. Tapi tentu saja ada hal yang jadwal yang memang harus mengikutinya secara ketat, yaitu bangun jam 4, ya, jam 4 sudah mulai meditasi, ya, berarti bangun harus sebelum. Kemudian setengah 7 itu minta sila, lalu jam 7 makan sampai jam 8, lalu tengah hari, ya, jam 11 sampai jam 12 makan, lalu malam hari jam 7 sampai jam 9 wawancara dan diskusi dhamma. Ya, itulah yang sedikit penjelasan tentang petunjuk-petunjuk meditasi yang akan kita lakukan dalam retret ini.